nagari seluruh negeri yang menanti pembaharu. Halo sahabat pembelajar, bab 3 pada modul Best Practice ini membahas mengenai konsepsi roadmap reformasi birokrasi. Dengan membaca bab ini diharapkan sahabat dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar roadmap reformasi birokrasi dan area perubahan reformasi birokrasi. Hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai konsep dasar roadmap reformasi birokrasi. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola dalam sebuah dokumen perencanaan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025 terbagi dalam 3 periode Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2014, tahun 2015 hingga tahun 2019, dan tahun 2020 hingga tahun 2024. Roadmap disusun untuk membantu menjabarkan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang reformasi birokrasi. Tiap periode roadmap memiliki fokus masing-masing, dan guna meningkatkan kualitas roadmap, setiap periodenya selalu dilakukan pembaharuan. 3 modul best practice ini juga akan dibahas mengenai area perubahan reformasi birokrasi. Pada roadmap tahun 2020 hingga 2024 yang merupakan periode terakhir, terdapat 8 area perubahan yang menjadi fokus pembangunan untuk mencapai tujuan dari reformasi birokrasi. 8 area perubahan tersebut yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dibahas juga mengenai isu-isu strategis pada reformasi birokrasi. Isu-isu ini harus segera direspon oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi. Apa saja program reformasi birokrasi yang terdapat pada roadmap reformasi birokrasi? Pada bab 3 ini akan diberikan penjelasannya. Program reformasi birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan dari implementasi program itu sendiri, yaitu berupa program makro, meso, dan program mikro. Setiap program ini akan dijelaskan pula mengenai sasaran yang ingin dicapai, indikator keberhasilannya, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat istilah quick wins. Apakah itu? Quick wins merupakan program percepatan dan kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai quick wins utama. Namun, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah quick wins selain kedua hal tersebut jika dirasa perlu. Penetapan quick wins juga dapat disesuaikan dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.
Lalu, bagaimana dengan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM? Dalam roadmap reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, quick wins yang menjadi awal pelaksanaan reformasi birokrasi adalah yang berkaitan dengan pemberantasan KKN serta bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk memaksimalkan program kegiatan yang terdapat dalam roadmap tersebut, dibuat rencana kerja tahunan atau RKT. RKT dibagi menjadi dua jenis, RKT untuk unit eselon 1 dan RKT untuk kantor wilayah dan unit pelaksana tugas. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit utama, kantor wilayah dan unit pelaksana tugas setiap 3 bulan diwajibkan untuk melakukan pemenuhan data RKT dan membuat laporan reformasi birokrasi, sehingga dapat dipetakan area dan program apa saja yang belum terlaksana dan akan dibuatkan evaluasi pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti. Sahabat pembelajar, untuk lebih jelas, silahkan unduh dan pelajari modul reformasi birokrasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam belajar.